Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Seorang ayah di Padang diduga cabuli anak kandungnya. BKSDA Sumbar amankan Bunga Rafflesia Arnoldi dari seorang warga Kota Padang. Narapidana di Pariaman hasilkan kerajinan lampu hias dari pipa paralon bekas. Badan Urusan Logistik Wilayah Sumatera Barat menjamin ketersediaan beras hingga Lebaran mendatang. Meskipun saat ini terjadi lonjakan harga sekitar Rp20.000 per 10 kg dari harga normal, namun menurut Bulog tidak akan menyebabkan beras langka. Menurut Bulog, saat ini terdapat 4.000 ton beras di 11 gudang Bulog di Sumatera Barat. Saat ini juga ada beras tambahan sebanyak 4.000 ton lagi yang masih dalam perjalanan. Sehingga Bulog memastikan hingga Lebaran mendatang, beras di Sumatera Barat terjamin. Untuk mengantisipasi lonjakan harga lebih tinggi lagi, Bulog mendistribusikan beras 30 hingga 40 ton per hari ke seluruh kabupaten dan kota di Sumbar. Beras tersebut disalurkan ke distributor, toko beras, serta untuk operasi pasar. Melakukan setiap hari canvassing, terus kami juga menjual di kantor, kami juga menjual dan kami juga menjual kepada RPK seperti itu, ke pasar-pasar juga untuk menyalurkan beras SPHP, stabilisasi pasokan dan harga pangan. Ya. Untuk stok kita sendiri berapa ini, Bu? Stok yang ada sekarang sekitar 4.000-an dan akan datang lagi 4.000. Bulog mengimbau warga agar tidak cemas terhadap ketersediaan beras di pasaran. Selain itu, instansi yang mengurusi soal pangan ini berusaha menjaga harga beras tetap stabil. Robiha melaporkan dari Padang. Jika benar, entah apa kata yang pantas disematkan kepada ayah yang tega cabuli anaknya sendiri. Seperti yang terjadi di Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Seorang ayah berinisial E terpergok warga tengah berduaan di toilet masjid bersama anak tiri perempuannya yang masih remaja. Warga mencurigai perbuatan mereka yang diduga di luar susila. Pasalnya, warga mendapati keduanya setengah telanjang. Atas temuan tersebut, warga pun bertindak. Ayah dan anak tirinya yang berusia 15 tahun diamankan untuk diserahkan kepada polisi. Anggota Polsek Kuranji yang mendapatkan laporan langsung datang ke lokasi untuk menahan pelaku dan anaknya dari amukan warga. Setelah diinterogasi polisi, perbuatan tak senonoh itu ternyata juga dilakukan sang ayah kepada anak kandungnya yang juga berusia 15 tahun. Jadi saya waktu piket ditelepon sama warga, menelpon Kapolsek. Kapolsek kasih tahu ke penjagaan, lalu kita jemput ke TKP di masjid Margatilah Limbotalo Blimbiang. Kasus cabul korban anak dari pelaku sendiri, termasuk anak kandung dan anak tiri 2 korban yang di saat pas ditangkap di WC masjid. Pekerjaan pelaku ojek, anaknya masih kelas 3 SMP 8 di bawah umur ya. Pelaku dan korban dibawa petugas ke Mapolresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut di unit perlindungan perempuan dan anak. Polisi masih melakukan penyelidikan mendalam terhadap kasus ini untuk menentukan langkah hukumnya. Alfi melaporkan dari Padang. Sebuah bunga Rafflesia Arnoldi berdiameter 30 cm diamankan petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat.
Flora dilindungi itu disita petugas dari seorang warga di daerah Limau Manis, Kecamatan Pauh. Bunga ini telah mekar beberapa hari yang lalu dan akhirnya mati. Bunga langka ini awalnya diakui ditemukan di pekarangan rumah dan sempat viral di media sosial. Bahkan penemuan ini sontak menggegerkan warga Kota Padang, khususnya daerah Limau Manis, karena baru pertama kali ditemukan di Kota Padang. Namun setelah dilakukan pengecekan ke lokasi, tim BKSDA Sumbar bersama tim ahli biologi Universitas Andalas curiga karena tidak ada ditemukan inang bunga di sekitar tempat mekarnya. Setelah diinterogasi petugas gabungan, akhirnya penemu bunga mengakui bahwa bunga tersebut ditemukan di kawasan hutan dan dipindahkan ke pekarangan rumahnya. Penemu bunga mengaku tidak mengetahui bahwa bunga tersebut langka dan dilindungi karena hanya melihat dari keindahannya. Setelah diberikan sosialisasi dan peringatan oleh petugas, akhirnya penemu bunga membuat surat keterangan tidak akan mengulangi perbuatannya. Kamu ini beritanya kau sampaikan di media itu didapat di samping rumah. Nyatanya di mana? Pak, saya bawa dari hutan. Dia nggak tahu ini sini bunga dilindungi atau enggak. Saya buat tadi surat pernyataan bagi mereka itu tidak akan mengambil lagi jenis tanaman apapun yang ada di hutan itu. Kalau besar bunga itu saya lihat dari diameternya ukur dari ini ada 30 cm lah ya diameter. Kalau untuk pidananya sama 5 tahun juga. BKSDA Sumbar mengimbau masyarakat agar tidak merusak ataupun memindahkan hingga menyalahgunakan semua tumbuhan atau satwa yang masuk dalam kategori dilindungi undang-undang. Bunga Rafflesia arnoldi termasuk tumbuhan dilindungi sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Alfi melaporkan dari Padang. Hidup menjalani hukuman di dalam penjara bukan berarti berhenti untuk terus berkarya. Seperti narapidana lapas kelas 2B Pariaman ini yang mampu membuat lampu hias dari pipa paralon bekas. Lihat saja hasilnya, cantik bukan? Lampu hias, pajangan, hingga kotak tisu mereka buat sambil menghabiskan masa hukuman di lembaga pemasyarakatan. Pipa paralon bekas yang tak berguna mereka potong-potong sesuai kebutuhan. Selanjutnya dibakar hingga menghitam, lalu diratakan permukaannya, kemudian dicuci bersih untuk membuang arangnya. Setelah itu, motif yang telah dilukis ditempelkan ke material yang akan diolah. Nah, kini tinggal memotong sesuai motif yang diinginkan menggunakan bor listrik. Setelah selesai, motif yang sudah diukir tadi, lalu diampas hingga halus. Jika sudah selesai, dipasang lampu pijar. Hasil karya mereka dibanderol dengan harga yang menarik, mulai Rp75.000 hingga Rp500.000. Para narapidana ini bisa menghasilkan karya secantik itu setelah mendapatkan pelatihan yang diadakan pihak lembaga pemasyarakatan. Tujuannya, ilmu yang mereka peroleh bisa menjadi modal setelah bebas nanti. Semoga yang saya pelajari di sini bisa saya kembangkan di luar dan buat modal hidup nantinya setelah bebas. Senang nggak belajar? Senang. Kenapa? Karena menghilangkan rasa jenuh. Tidak terasa suntuk di sini. Dengan keterampilan yang kita berikan ini dapat berguna bagi mereka untuk bebas nantinya berkarya di luar dan juga menjadi bekal bagi mereka untuk menghidupi keluarga nantinya kalau memang mereka bisa mengaplikasikannya di luar nantinya. Pelatihan ini diikuti 20 narapidana, laki-laki dan perempuan. Mereka dibimbing oleh seorang instruktur selama 5 hari. Bagi yang sudah mahir, akan diminta untuk menularkan kepada narapidana lainnya. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah puncak dari semua tahapan kompetisi membaca Al-Quran. Babak Grand Final Polri Cilik Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korik Cilik Indonesia hadir lagi nih di Ajwa TV. Ya betul. Yuk teman-teman yang usianya 14 tahun ikut lomba membaca Al-Quran Korik Cilik Indonesia. Kirimkan video mengaji teman-teman ya ke email korikcilik2023@gmail.com. Kita tunggu video mengaji teman-teman sampai tanggal 28 Februari 2023 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.